Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemak Wareng Channel. Tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, apa kabar buat teman-teman semuanya? Gimana nih untuk usaha ternak puyuhnya? Apakah dalam keadaan baik-baik saja ataupun bagaimana? Karena apa? Karena cuaca seperti akhir-akhir ini ya, yang saya sebut cuaca ekstrim karena pergantian cuaca antara cuaca panas menjadi cuaca hujan seperti ini. Dan itu biasanya bisa membuat puyuh menjadi stres, teman-teman. Jadi apa kabarnya? Apakah teman-teman bisa menanggulangi atau bisa mengatasi supaya usaha ternak puyuh teman-teman itu tidak terkena dampak dari perubahan musim kali ini. Nah, di sini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara mencegah supaya puyuh kita itu tidak mudah terkena dampak dari perubahan cuaca ini. Biasanya puyuh itu bisa menjadi stres ataupun puyuh itu rentan ataupun rawan terkena virus ataupun penyakit lainnya. Nah, buat teman-teman yang lagi bergabung, saya selalu ingatkan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan jangan lupa untuk nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kami. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah, di sini saya sedikit akan menjelaskan dulu untuk pergantian musim seperti ini itu puyuh rawan terkena penyakit ya teman-teman. Karena apa? Karena cuaca yang tidak menentu seperti ini, cuaca ekstrim, biasanya puyuh itu butuh penyesuaian antara cuaca yang biasanya panas menjadi cuaca yang dingin seperti ini. Jadi biasanya puyuh itu mengalami stres. Nah, tips dari saya supaya puyuh itu tidak terkena penyakit, biasanya itu kandang harus sering-sering dibersihkan ya teman-teman. Kalau akhir-akhir seperti ini, lakukanlah sering-sering untuk membersihkan kandang puyuh. Itu adalah faktor yang utama. Jangan sampai kandang atau kotoran puyuh teman-teman itu dibersihkan sampai menumpuk atau terlalu lama. Itu bisa membuat atau menjadi sarang dari sebuah bakteri ataupun virus. Jadi itu harus segera dibersihkan. Itu adalah tips dari saya yang pertama. Yang kedua, jangan lupa untuk pemberian vitamin. Vitamin itu macam-macam ya, terserah teman-teman mau menggunakan vitamin herbal juga boleh, mau menggunakan vitamin pabrikan juga boleh. Untuk pemberian prebiotik ataupun antibiotik alami, teman-teman bisa membuat dari bahan-bahan yang ada di sekitar teman-teman. Itu sangat banyak sekali ya. Dulu-dulu juga saya sudah pernah membuatkan video bagaimana membuat jamu-jamuan alami, antibiotik alami, itu sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Jadi teman-teman bisa mempraktekkan ataupun membuat seperti yang saya contohkan dulu-dulu ya teman-teman. Ini karena saya tidak sempat untuk membuat jamu-jamuan lagi, jadi saya tidak mungkin untuk memvideokan lagi. Ya mungkin kalau besok-besok kalau mau membuat lagi mungkin ya bisalah saya videokan lagi untuk menjelaskan atau memvideo ulang dari yang saya pernah bahas kemarin seperti itu. Ya intinya pokoknya yang utama itu harus menjaga kesehatan puyuh supaya nantinya untuk produksi telurnya itu tetap stabil. Ya kita ambil simpelnya aja lah ya teman-teman. Kalau puyuhnya sehat, pasti produksinya juga sehat seperti itu. Kalau puyuhnya kurang sehat, pasti produksinya juga kurang sehat. Karena apa? Karena kalau puyuh sakit, mesti itu makannya kurang, nafsu makannya itu kurang. Jadi untuk bertelurnya itu kemungkinan sangat kecil seperti itu ya teman-teman. Jadi harus waspada.
Untuk selanjutnya, supaya puyuh tidak mudah stres ataupun kaget ya karena terjadi perubahan, biasanya saya itu mencegah dengan cara pemberian Vita Stress ataupun ditambah dengan Medi-X sedikit ya, itu selama 3 hari berturut-turut. Tujuannya apa? Supaya untuk mencegah puyuh itu tidak mudah terkena dampak dari perubahan cuaca seperti ini. Karena kalau puyuh kita stres, pasti itu tidak bisa menurun atau tidak bisa bertelur. Pasti produksinya itu menurun, maksud saya seperti itu. Dan jika itu terjadi ya pastinya kita ya yang rugi ya teman-teman, karena kita masih memberikan pakan terus tapi untuk produksinya tidak maksimal, jadi kita yang rugi sendiri. Jadi cara terbaik atau solusi terbaik adalah untuk mencegah penyakit atau terjadinya stres itu kita kasihkan vitamin seperti Medi-X ataupun Vita Stress itu dicampur ya teman-teman. Jadi untuk pemberiannya itu selama 3 hari berturut-turut. Itu tadi beberapa tips dari saya untuk mencegah supaya puyuh kita tidak mudah sakit ataupun tidak mengalami dampak dari perubahan cuaca seperti ini, yaitu puyuh menjadi stres dan produksi telur puyuh menurun. Oke, sekian dulu ya video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada pertanyaan seputar burung puyuh silahkan bertanya di kolom komentar ya teman-teman, nanti pasti saya jawab di kolom komentar ini. Oh iya, buat teman-teman kalau membutuhkan perlengkapan ternak puyuh ya seperti nipple, tambah pakan, kawat trainer ataupun yang lain sebagainya, pokoknya perlengkapan ternak puyuh itu saya selalu ada ya teman-teman. Jadi monggo silahkan diorder, bisa WA saya di 0885160333. Oke, sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.